Gila men, tadi sejarah seru ya? Seru banget kalau Iya emang kalau sama Pak Agung seru banget sih. Seru banget sih. Hai guys, kalian kelihatan seru banget. Abis ada bahas apa nih? tadi kita habis ngomong tentang sejarah, tadi kita habis mata pelajaran sejarah terus diajar sama Pak Agung. Ngomong-ngomong tentang sejarah, aku baru aja loh baca buku tentang revolusi Prancis. Revolusi Prancis. Iya. Aku pernah dengar juga sih tentang revolusi Prancis. Revolusi Prancis, apa itu? Oh jadi revolusi Prancis tuh kayak gini. Revolusi Prancis itu serangkaian peristiwa yang terjadi di tahun 1789 sampai 1799 yang membawa berbagai perubahan besar kepada bangsa Prancis. Salah satunya yang paling disorot pada masa itu adalah penggulingan Raja Louis XVI sebagai raja pada tahun itu. Oh, kenapa penggunaan Raja Louis ke-16 yang jadi sorotan? Kalau yang dari gue baca sih karena Raja Louis ke-16 sendiri dianggap sebagai simbol kekuasaan monarki absolut yang merupakan sistem pemerintahan Prancis pada saat itu. Raja Louis ke-16 juga dianggap bertanggung jawab atas ketidakpuasan rakyat yang akhirnya memicu terjadinya revolusi Prancis. Emangnya gimana sih kronologisnya selama Raja Louis ke-16 berkuasa hingga dieksekusi? Nih, aku jelasin ya. Kerajaan Prancis sudah mengalami krisis ekonomi bahkan sebelum Raja Louis ke-16 ini naik tahta. Namun, naasnya krisis ekonomi itu semakin memburuk saat beliau sudah naik tahta. Bahkan sejarah mencatat keadaan ekonomi saat Raja Louis ke-16 berkuasa itu paling buruk di antara pemerintahan raja lain. Louis ke-16 merupakan cucu dari Raja Louis ke-15. Pada umurnya ke-15 tahun, ia dinikahi oleh Marie Antoinette, perempuan dari kerajaan Austria dengan maksud memperbaiki hubungan Prancis-Austria yang kala itu bermusuhan. Namun 4 tahun kemudian Raja Louis ke-15 meninggal dunia akibat cacar. Oleh karena itu, Louis ke-16 yang masih 19 tahun naik tahta nih jadi raja. Anak sekecil itu harus berurusan dengan masalah ekonomi negara. Hal pertama yang Louis ke-16 lakukan pada saat ia berkuasa adalah ia mencoba untuk balas dendam kepada Inggris dengan membiayai revolusi Amerika. Namun dukungan Prancis ini justru membawa kerajaan diambang kebangkrutan. Istrinya, Marie Antoinette saat itu tidak tertarik pada urusan politik. Gaya hidupnya hanya berfokus pada kehedonan, fashion, dan pemborosan. Sehingga rakyat menjulukinya sebagai Madame Deficit. Gue pernah baca juga pada abad 18 seiring melemahnya ekonomi di Prancis, masyarakat justru dibagi menjadi 3 kelas sosial. Kelas pertama merupakan minoritas yaitu para rohaniawan gereja, kelas kedua terdiri dari bangsawan, dan kelas ketiga berisi mayoritas yakni kaum borjuis, petani, buruh, dan sebagainya. Lalu muncul kebijakan dari Raja Louis ke-16 untuk memajaki para kelas ketiga ini dan mengambil paksa sebagian besar dari hasil panen mereka. Di tengah masa kesengsaraan kaum kelas ketiga ini, serangkaian musim panas dan musim dingin datang merusak hasil panen ditambah dengan melonjaknya harga roti pada saat itu. Rakyat pun tidak punya apa-apa untuk dimakan. Disinilah Marie Antoinette mengatakan sesuatu yang membuat rakyatnya marah. Katanya, if the people have no bread, then let them eat cake. Sekejam itu masa pemerintahan Prancis zaman itu ya. Nah, setelah itu, akhirnya Raja Louis ke-16 meminta bantuan dari Estates General atau Majelis Penasehat Rakyat. Raja berkesimpulan bahwa rakyatlah yang akan menentukan sendiri apa yang harus dilakukan. Melalui sistem pemungutan suara, setelah selesai, kaum borjuis sadar nih bahwa mereka tuh kalah suara. Lalu mereka berpikir karena mereka membentuk 98% dari populasi Prancis, mereka bisa membuat sendiri pemerintahan. Maka lahirlah Majelis Nasional. Majelis ini bertujuan untuk bermufakat hingga raja menuruti tuntutan mereka akan keadilan dan reformasi. Namun, banyak orang dari majelis ini ingin melengsarkan raja. Wow, terus jadinya gimana tuh? Pada dini hari, tanggal 4 Juli 1789, massa menyerbu dan merebut Hotel Les Invalides untuk mendapatkan senjata dalam jumlah besar. Lalu untuk mendapatkan bubuk mesiu, mereka pergi ke benteng Bastille. Mereka melakukan pemberontakan dan penyerangan serta pembunuhan pada Gubernur de Launay untuk mendapatkan mesiu tersebut. Pertumpahan darah inilah yang menjadi ciri khas dari revolusi Prancis.
Meskipun raja dan keluarganya sempat ditahan di Tuileries, mereka mencoba melarikan diri dengan bantuan Count Axel von Vauxhall. Namun usaha ini gagal dan mereka ditangkap kembali. Penangkapan ini membuat massa semakin marah, dan pada September tahun 1792, Prancis secara resmi berubah dari monarki menjadi republik. Louis ke-16 dan Marie Antoinette kemudian diadili dan dihukum mati dengan guillotine, masing-masing pada Januari dan Oktober 1793, mengakhiri pemerintahan monarki di Prancis. Oh, jadi begitu. Oke deh. Ilmu baru. Makasih ya, kawan-kawan. Sama-sama, Satria. Penelitian sejarah kami menggunakan metode diakronis, yaitu konsep mempelajari sejarah berdasarkan urutan waktu kejadian atau sesuai urutan kronologi peristiwa tersebut. Metode diakronis ini dapat membantu kita memahami sebab akibat antar kronologi dalam suatu peristiwa.